Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Tentang Cara. Pada kesempatan video kali ini saya akan membagikan bagaimana melakukan pembukuan menggunakan Excel yang sudah dilengkapi dengan Visual Basic. Jadi teman-teman tinggal menggunakannya saja. Oke, kita lihat ya, di layar ini ada tampilan Excel ya, dengan beberapa variabelnya. Cara yang harus dilakukan pertama kali adalah mengisi saldo ya teman-teman. Oke, kita akan lakukan pengisian saldo dulu. Jadi di aplikasi ini kita bisa lihat di atas ini ya, ada transaksi dan data. Ini yang akan kita gunakan ya, transaksi dan data. Jadi menu-menunya ada di sini. Ini untuk transaksi ya, semuanya menunya untuk transaksi, dan ini untuk melihat data-data yang sudah disiapkan ya. Oke, pertama kali yang kita harus miliki atau kita isi adalah akun saldo dulu. Jadi kita sesuaikan ya. Yang harus diedit adalah ini ya. Yang harus diedit adalah ini, teman-teman. Lalu setelah itu baru ke yang lain. Misalnya teman-teman mau menambahkan di sini ada BSI ya, Bank BSI. Klik dua kali, tinggal masukkan BSI ya, jenis transaksinya kita masukkan bank. Klik dua kali ya, klik dua kali, masukkan bank. Oke, seperti itu. Kita klik Ctrl Save. Lalu setelah itu setelah kita miliki ya, ini ada BSI dan bank, kita juga harus mengisi tarif admin ya. Nah, seperti ini ya, tarif sesama, tarif antar bank. Nah, ini adalah tarif untuk transfer teman-teman ya. Jadi ada transfer biaya sesama bank ya. Ada, oh ini bukan transfer apa, bukan admin, tapi ini biaya atau potongan ya. Potongan ketika melakukan transaksi di BRI misalnya, jika sesama bank itu 3.000, jika antar bank adalah 6.500 gitu ya. Tapi ini juga bisa dilakukan nanti manual sebetulnya ya. Lalu di sini ada data, lalu ke namanya transaksi agen. Oke, akun saldo, tambah saldo, ambil saldo, penjual pulsa, pembayaran tarif. Oke, di sini ada data tarif admin ya. Sini tarif admin. Kita lewati, kita langsung menuju transaksi teman-teman. Ketika mau melakukan transaksi tambah saldo ya, yang pertama kali dilakukan adalah klik sini ya, tambah saldo. Oke, kita akan diarahkan form seperti ini. Ini jumlah penambahannya berapa, misalnya 1 juta ya. Masuk ke apa, masuk kemana nih saldonya ya. Kalau misalkan Paspay ya, Paspay, oh Paspay belum masuk kayaknya. Oke, si ibu katanya tadi mau Paspay ya. Lalu kita coba untuk pilih misalnya untuk cash dulu ya, saldo saat ini 0. Lalu kita klik modal awal di sini. Lalu otomatis akan masuk ke sini teman-teman ya. Tambah lagi misalnya 500.000 untuk pulsaku ya. Ini juga 0. Lalu modal awal simpan. Kita sudah punya ya, punya 2 ya, pulsaku dan cash. Oke, lalu kita tambah lagi satu lagi mungkin ya, cukup. Itu namanya BRI ya, kita masukkan BRI. Oke, modal awal. Jadi kita sudah memiliki totalnya 3,5 juta ya untuk masing-masing deposit. Ketika melakukan transfer, yang pertama kali dilakukan adalah klik transaksi ya di menu atas, lalu klik transfer di sini. Jadi kita isi pelanggannya, nama pelanggannya ya. Misalnya pelanggannya Dian. Nama rekeningnya misalnya 4177 sekian, nama Dian. Ini namanya adalah nama rekening ya. Lalu bank tujuannya kemana, misalnya kalau apa namanya, ke bank lain atau kemana ya, biasanya sudah ketahuan, misalnya 10.000 ya. Untuk Jarum. Sekian, nama. Dian. Ini namanya adalah nama rekening ya. Lalu bank tujuannya kemana, misalnya kalau apa namanya, ke bank lain atau kemana ya, biasanya sudah ketahuan, misalnya 10.000 ya. Untuk Jarum. Sekian, nama. Dian. Ini namanya adalah nama rekening ya.
Lalu banyak transfernya berapa, misalnya 120.000 ya. Kita akan di print atau tidak. Kalau di print tinggal centang teman-teman, lalu masukin sumber saldonya. Jadi saldo ini, transfer ini teman-teman menggunakan EDC mana ya, atau bank mana ya gitu ya. Misalnya kalau diambilnya dari BRI ya, sini ya, bank tujuannya ini BRI misalnya, BRI ya. Ini sumber saldonya BRI, berarti ini sesama ya teman-teman, ini sesama bank. Coba kita lihat BRI ya. Saya rasa sudah cukup ya teman-teman. Kita coba klik proses ya. Lalu di sini ada cash. Ini dibayarnya ya. Cara bayarnya misalnya pakai cash ya. Klik dengan adminnya, simpan seperti itu. Maka di sini kita akan lihat teman-teman ya. Nah, sini ya. BRI, di sini ada namanya, jenis transfernya atau nominalnya 126.000 dan adminnya adalah 15.000. Kita close ya. Kita lihat di sini sudah ada ya. Oke, sudah ada kelihatan admin, biaya dan marginnya ya. Ini adalah profitnya di transaksi agen. Kita beralih misalnya ke penjualan pulsa dulu ya, transaksi penjualan pulsa, karena tadi kita sudah punya saldo pulsaku tadi ya. Kita klik di sini penjualan pulsa. Nah, ini tampilan penjualan pulsa seperti ini. Kita pilih providernya misalnya Telkomsel, lalu di sini sumber saldonya ya. Sini misalnya Kios gitu ya. Nah, nomor HP ya, misalnya 081111 gitu. Nominalnya yang berapa? Yang misalnya pulsanya 20k gitu ya. Harga belinya 21.500. Harga jual di sini kita isi 23.000 misalnya. Jadi marginnya udah ketahuan 1950. Nah, ini cara bayarnya, misalnya konsumennya bayar dengan uang cash 25.000, kita masukkan 25.000 di sini. Lalu tipe bayarnya kita pilih cash ya. Lalu kita klik simpan. Oke. Sini kita akan lihat di di data penjualan pulsa ya. Marginnya 1950 ya, total kreditnya 23.000. Itu masih kecil gitu. Oke ya, untuk transaksi pulsa sudah. Lalu ada lagi pembayaran. Pembayaran sebetulnya sama saja dengan transfer teman-teman ya. Saya akan skip untuk membahas pembayaran karena sama banget dengan transfer. Lalu di sini kita akan lanjutkan. Nah, ini ada tambah saldo, ambil saldo, dan pindah saldo ya. Jadi jika misalnya ada suntikan dana lagi untuk masuk ke modal, kita masukkan tambah saldo di sini. Ya, penambahannya misalnya 500.000 ya. Ini benar-benar dari uang dari penambahan ya, bukan dari transfer antar saldo. Jadi kita tambahkan 500.000 ke ini dari uang pribadi atau dari uang pos lain ya gitu ya. Nah, kita masukkan di sini tambah modal, lalu simpan. Nanti kita akan ikut serta ya otomatis. Nah, di sini ada penjualan barang juga sebetulnya teman-teman ya, tapi memang tidak difokuskan ke situ. Cukup ada saja ya teman-teman. Nah, ini seperti ini ya, penjualan barang gitu ya. Nah, ini kita masukin misalnya yang satu, inputkan ya. Lalu misalnya ada elektrik, dua, inputkan juga. Nah, sudah seperti ini. Kita belanjanya totalnya 41.000 ya. Dibayar 50.000 misalnya. Untuk cash berarti posnya 9.000, kita klik simpan lalu menghitung. Seperti itu. Sudah saya jelaskan ya semuanya. Dari segi laporan teman-teman bisa lihat di sini ya. Total transaksi 2 ya. HPP itu adalah harga pokok penjualan. Untuk dua barang yang sudah keluar tadi adalah 27.000. Jadi omset penjualan adalah 41.000, maka laba kotor adalah 41.000 dikali 20 dikurangi 27.000 teman-teman. Maka ketahuan profitnya adalah 14.000. Mungkin sudah cukup ya. Nanti untuk hal yang lainnya yang terlewat, misalnya teman-teman bisa mengajukan pertanyaan di link komentar atau melalui WhatsApp langsung ya. Jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe ya, subscribe channelnya.
kalau like kalau suka, dan dislike kalau tidak suka ya. Tapi dislike sekarang udah nggak ada ya. Ya udah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.